Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Permatasari dengan NIM 1900488. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Rati Huriyati MP dan Ibu Lisnawati SPD MM. Nah, bisnis plan yang saya pilih adalah photo booth. Alasan saya mengajukan bisnis tersebut karena sejak kecil saya menyukai dan menekuni bidang fotografi. Jadi saya tertarik dan ingin mencoba bisnis tersebut. Dan menurut saya di dunia ini banyak sekali momen penting yang ingin diabadikan oleh orang lain, sehingga saya ingin membantu orang lain mengabadikan momen penting dalam hidup mereka agar mereka dapat selalu mengenang momen tersebut. Nah, sejak tahun 2010, photo booth ini menjadi salah satu usaha berbasis fotografi yang mulai naik daun hingga sekarang. Bahkan di acara pernikahan atau ulang tahun, photo booth selalu menjadi favorit para tamu undangan, sehingga acara tersebut dapat lebih berwarna dan meriah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek positif dan negatif dari bisnis photo booth. Bisnis ini memiliki beberapa aspek positif. Yang pertama, dapat menjadikan momen yang telah berlangsung terkenang. Yang kedua, dapat menjadi identitas suatu acara. Lalu dapat dinikmati oleh semua usia atau kalangan. Lalu dapat menjadi salah satu hiburan di suatu acara. Dapat diakses melalui aplikasi. Jasa photo booth ini menyediakan background foto yang memiliki desain yang sangat menarik, dan yang terakhir, biaya pemasaran murah karena lebih menggunakan media sosial. Selanjutnya ada aspek negatif. Yang pertama, membutuhkan modal yang besar. Yang kedua, tingginya persaingan yang menawarkan jasa photo booth. Dan yang terakhir, membutuhkan banyaknya properti. Sekarang adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. 1. Photo booth ini memiliki desain background foto yang sangat menarik. 2. Memiliki hasil cetakan foto yang jernih dan berkualitas. Yang ketiga, memiliki kamera yang berspesifikasi bagus. Dan yang terakhir, jasa photo booth ini mudah untuk dipesan karena dapat melalui aplikasi. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang satu, membutuhkan modal yang besar. 2. Jasa photo booth ini hanya tersedia untuk wilayah Jawa Barat. Dan yang terakhir, sumber daya manusia dan properti yang masih belum terpenuhi. Yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. 1. Banyaknya acara yang ingin menghadirkan photo booth seperti acara ulang tahun, pernikahan, farewell party, dan lain-lain. 2. Mendapatkan keuntungan sebesar 50-60%. 3. Photo booth ini dapat menjadi pengganti souvenir. Dan yang terakhir, pemasaran lebih murah karena lebih menggunakan media sosial. Dan yang terakhir adalah threats atau tantangan. 1. Tingginya persaingan yang menawarkan jasa photo booth. 2. Harus memiliki banyak ide untuk mendesain background dan hasil cetakan foto yang menarik. Dan yang ketiga, harus pintar untuk menawarkan jasa photo booth ini. Sekarang kita masuk ke kuadran. Jumlah strength atau kekuatan tadi adalah 15 dan jumlah weakness atau kelemahan tadi sebesar 11. Jika dikurangkan, selisih antara kekuatan dan kelemahan sebesar 4 yang bernilai positif. Lalu jumlah opportunities atau peluang sebesar 17 dan jumlah threats atau tantangan sebesar 12. Sehingga jika dikurangkan, selisih antara peluang dan tantangan sebesar 5 yang bernilai positif. Jadi kalau ditarik garis akan berada di kuadran 1. Nah, strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah melalui strategi pemasaran jasa untuk mengungguli
pesaing lain yang mempunyai jenis usaha yang sama. Sekarang kita masuk ke analisa pesaing. Yang pertama, nama pesaingnya adalah photobooth.id. Kelebihannya, mereka mempunyai harga paket yang murah dan mereka telah terkenal. Dan yang terakhir, kualitas foto yang mereka punya itu keren dan berkualitas. Kekurangannya, mereka tidak memiliki aplikasi sehingga mungkin beberapa konsumen akan kesulitan dalam memesan jasa mereka. Cara mengatasi persaingannya adalah dengan meningkatkan kualitas dan menyediakan pelayanan yang baik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang nama bisnis. Nama bisnis kami adalah photobooth.co. Mengapa kita memberikan nama tersebut? Karena yang pertama ada kata foto. Ya, karena usaha kami bergerak di bidang fotografi. Yang kedua ada kata photobooth karena kami lebih menekuni pada usaha photobooth daripada fotografi. Lalu yang ketiga ada kata co dalam bahasa Inggris yang artinya bersama-sama atau saling. Jadi kami di sini bersama-sama ingin membantu para konsumen untuk mengabadikan momen yang ingin mereka abadikan. Lalu logo kami seperti ini. Kenapa kami membuat logo seperti itu? Karena yang pertama di huruf P ada gambar lensa yang berarti kita adalah usaha yang bergerak di bidang fotografi. Yang kedua ada di gambar Polaroid. Seperti yang kita tahu, Polaroid adalah kamera yang langsung mengeluarkan hasilnya atau langsung dicetak. Nah, sama seperti usaha kami photobooth.co juga photobooth-nya akan langsung mencetak di tempat dan dapat langsung dibawa oleh para konsumen. Yang ketiga dari segi warna. Warna coklat dapat memberikan kesan kesederhanaan dan klasik. Jadi kami ingin menampilkan jasa kami dengan kesan yang kesederhanaan. Dan warna ini juga cocok untuk beberapa produk yang bersifat retro atau kebahagiaan dalam bernostalgia. Dan yang terakhir, warna coklat ini menggambarkan sesuatu yang menyenangkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk. Nah, produk yang akan kami jual adalah photobooth.co menyediakan jasa fotografi dan photobooth untuk suatu acara seperti acara ulang tahun. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk jasa fotografi dan seperti acara pernikahan. Ini juga ada beberapa contoh. Lalu wisuda dan lain-lain. Nah, untuk contoh produknya adalah berupa fotostrip dari photobooth seperti ini. Yang kedua, ada manfaat produk. Manfaat dari jasa kami adalah konsumen dapat mengabadikan momen yang telah berlangsung. Kebanyakan orang pasti bisa mengingat momen yang telah berlangsung. Tetapi pasti ada juga beberapa orang yang tidak dapat mengenang momen tersebut, seperti mungkin orang yang pelupa atau orang yang telah berusia atau mungkin orang yang amnesia. Sehingga kami di sini ingin membuat mereka kembali bisa mengingat momen yang telah berlangsung tersebut. Yang ketiga ada bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang kami gunakan ada kamera, lampu, flash, laptop, printer, kertas foto, dan lain-lain. Ada keunikan dan keunggulan produk. Nah, di sini kami menggunakan kamera yang memiliki spesifikasi yang bagus sehingga kami dapat menghasilkan kualitas foto yang jernih dan bagus. Dan kami juga menggunakan kertas foto yang bagus sehingga kami dapat menghasilkan cetakan foto yang berkualitas. Kami juga memiliki background foto yang sangat menarik dan frame atau overlay yang dapat menarik perhatian para konsumen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang segmentasi. Segmentasi itu adalah mengelompokkan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan ciri tertentu. Jadi hanya mengelompokkan konsumen berdasarkan kesamaan ciri tertentu. Dimulai dari geografi. Target konsumennya yaitu di negara Indonesia. Kami menargetkan seluruh kota di Provinsi DKI Jakarta, di Provinsi Banten, di Provinsi Jawa Barat, di Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Lalu ada dari demografi, jenis kelaminnya pria dan wanita.
Usianya lebih dari 15 tahun, remaja hingga dewasa. Tingkat pendapatannya tingkat ekonomi menengah hingga atas atau yang bisa kita sebut kaya. Tingkat pendidikannya dimulai dari SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Agamanya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang terakhir dari psikografi, tingkat ekonominya menengah hingga atas. Gaya hidupnya yaitu aspirers, yaitu jenis gaya hidup yang berfokus pada menikmati gaya hidup tinggi dengan membelanjakan sejumlah uang di atas rata-rata untuk barang-barang bagus. Lalu ada experientials, yaitu jenis gaya hidup yang membelanjakan jumlah di atas rata-rata terhadap barang-barang yang diinginkan seperti hiburan, hobi maupun kesenangan. Lalu lanjut ke nilai-nilai yang dianut, yaitu ada 2. Yang pertama ada konsumen rasional, yaitu konsumen yang mementingkan mutu produk atau pelayanannya sendiri dan harga beli yang menyesuaikan kemampuannya. Dan ada konsumen irasional, yaitu konsumen yang mudah tertarik membeli suatu produk karena promosi, menarik, serta memiliki prestis. Dan yang terakhir ada kepribadian, yaitu ada konsumen potensial, konsumen baru, konsumen impulsif, konsumen diskon, dan konsumen loyal. Sekarang kita masuk ke targeting atau penargetan, yaitu memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawari jasa kita. Jadi kalau segmenting tadi hanya mengelompokkan berdasarkan ciri tertentu. Nah, sekarang mengelompokkan gunanya untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawari produk kita. Dimulai dari geografi. Ada di negara Indonesia. Provinsinya Jawa Barat meliputi Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya. Lalu dari demografi, jenis kelaminnya pria dan wanita. Usianya lebih dari 20 tahun, dewasa. Tingkat pendapatannya tingkat ekonomi menengah hingga ke atas. Tingkat pendidikannya dimulai dari perguruan tinggi. Agamanya ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan yang terakhir dari psikografi, tingkat ekonominya menengah hingga ke atas. Gaya hidupnya aspirers dan gaya hidup experientials. Nilai-nilai yang dianut konsumen rasional dan konsumen irasional. Kepribadiannya ada konsumen potensial, konsumen baru, konsumen impulsif, konsumen diskon, dan konsumen loyal. Yang selanjutnya ada positioning atau yang berarti penempatan. Jasa yang diberikan oleh photobooth.co adalah berupa fotografi untuk acara-acara yang diselenggarakan dengan hasil foto yang jernih, dan juga menyediakan photobooth dengan background foto yang menarik dan hasil cetakan foto yang jernih, serta memberikan file photobooth secara gratis untuk mengabadikan momen dan memeriahkan acara tersebut agar semakin lengkap. Dan tagline atau slogan yang kita punya adalah Start to Smile and Snap Your Memories with Us. Alasan mengapa tagline atau slogan yang kita buat seperti itu karena di kalimat pertama ada kalimat Start to Smile, yang artinya mulailah untuk tersenyum. Saya pernah membaca para ahli mengungkapkan jika foto adalah kenangan, dan ketika seseorang melihat foto itu kembali, ia memiliki alasan untuk kembali tersenyum seperti yang ada di dalam foto. Contohnya seperti kita melihat foto kita dengan pasangan yang penuh bahagia. Itu akan membuat kita merasa lebih bahagia dan tenang bersamanya. Lalu di kalimat kedua ada and snap your memories with us, yang berarti tangkap momenmu bersama kami.
Maksudnya, kami ingin membantu kalian untuk mengabadikan momen yang ingin kalian tangkap agar kalian dapat selalu mengenang momen tersebut. Nah, sekarang adalah keunikan atau keunggulan dari jasa yang dapat menarik hati konsumen. Keunikan atau keunggulan dari jasa kami yang dapat menarik hati konsumen adalah kami memiliki background foto yang sangat menarik dan desain frame atau overlay cetakan foto booth yang bagus dan jernih. File foto booth secara gratis, hasil foto yang dipotret jernih, harga yang kami berikan juga fleksibel dan memberikan diskon jika konsumen pernah menggunakan jasa kami. Dan bagi siswa yang mengundang kami untuk acara ulang tahun mereka, mereka akan mendapatkan diskon jika mereka menunjukkan kartu pelajar aktif mereka. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis marketing mix 4P. Yang pertama ada product or services, atau yang biasa kita sebut produk atau jasa. Jasa yang kami jual adalah mendesain background foto untuk foto booth, tetapi option atau pilihan ini tergantung pelanggan. Jika pelanggan ingin mendesain background foto sendiri, tidak apa-apa, tetapi jika pelanggan ingin background fotonya didesain oleh kita juga boleh. Lalu kita juga mendesain hasil cetakan foto, mencetak hasil foto, mendokumentasikan selama acara berlangsung, dan menyediakan properti untuk foto di photo booth. Nah, yang kedua ada price atau harga. Di sini kami menyediakan beberapa paket. Yang pertama paket untuk photo booth, yaitu paket cetak unlimited 2 jam. Jadi untuk weekday atau hari kerja kami memberikan harga sebesar 1.750.000. Nah, untuk weekend atau hari libur kita beri harga sebesar 1.950.000. Jadi selisih antara weekend dan weekday itu 200.000. Dan kita memberikan minimal 2 jam, bukan 1 jam. Nah, dan setiap penambahan 1 jam itu akan bertambah 700.000. Jadi contoh untuk paket cetak unlimited 3 jam. Nah, berarti untuk weekday kita akan memberikan harga sebesar 2.450.000. Kalau untuk weekend itu sebesar 2.650.000. Pokoknya setiap penambahan 1 jam itu akan ditambah 700.000. Lalu selanjutnya ada paket fotografi. Paket fotografi yang pertama ada paket fotografi foto, cetak, dan video. Itu seharga 2.500.000. Yang kedua ada paket fotografi foto plus cetak. Itu harganya 2.400.000. Lalu yang terakhir ada paket fotografi foto dan video tidak dicetak. Itu harganya Rp2.200.000. Lalu yang ketiga ada place atau tempat, atau di mana kita dapat mendistribusikan jasa yang akan kita jual. Nah, konsumen dapat dengan mudah memesan jasa yang kami jual dengan cara langsung datang ke kantor kami atau dapat menghubungi kontak person yang telah kami sertakan. Yang terakhir ada promotion atau promosi. Jadi strategi promosi yang kami gunakan untuk menjual jasa kami adalah melakukan promosi di media sosial. Yaitu kami membuat konten yang unik untuk menarik hati konsumen dan melakukan promosi di dunia nyata serta memberikan diskon untuk konsumen yang pernah menggunakan jasa kami. Sekarang kita masuk ke menghitung biaya marketing. Gunanya kita menghitung biaya marketing ini agar biaya yang kita keluarkan itu efisien. Jadi yang pertama ada komponennya yaitu cetak poster promosi. Jumlah barangnya ada 50 lembar. Harga satuannya Rp200. Harga totalnya Rp10.000. Komponen yang kedua ada brosur. Jumlah barangnya 500 lembar. Harga satuannya Rp150. Harga totalnya Rp750.000. Yang ketiga ada spanduk. Jumlah barangnya ada 1 buah.
harga satuannya Rp85.000. Jadi harga totalnya Rp85.000. Yang keempat ada buku menu. Jumlah barangnya ada 2 buah. Harga satuannya Rp5.000. Jadi harga totalnya Rp10.000. Dan yang terakhir ada website. Jumlah barangnya 1 buah. Harga satuannya Rp500.000 sehingga harga totalnya Rp500.000. Jadi semuanya kalau diakumulasikan total biayanya sebesar Rp1.355.000. Sekarang kita masuk ke rancangan produksi. Jasa yang akan dibuat dan dijual adalah jasa fotografi untuk acara-acara yang diselenggarakan dengan hasil foto yang jernih dan juga menyediakan foto booth dengan background yang menarik dan hasil cetakan foto yang jernih. Alat yang digunakan adalah yang pertama kamera seharga Rp3.950.000. Yang kedua ada laptop seharga Rp4.110.000. Yang ketiga ada printer dengan harga Rp10 juta. Yang keempat ada LCD atau layar seharga Rp1.410.000. Yang kelima ada lighting seharga Rp960.000. Yang keenam ada flash seharga Rp3 juta. Yang ketujuh ada lensa kamera dengan harga Rp3.790.000. Yang kedelapan ada software seharga Rp50.000. Yang kesembilan ada stand background seharga Rp279.000. Yang kesepuluh ada trigger kamera dengan harga Rp175.000. Yang kesebelas ada tripod kamera seharga Rp200.000. Dan yang terakhir ada background dengan harga Rp200.000. Jadi totalnya adalah Rp28.124.000. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alur aktivitas produksi. Yang pertama adalah bertemu dengan konsumen untuk membahas konsep yang diinginkan oleh mereka. Yang kedua, melakukan kesepakatan dalam menentukan harga untuk menyewa jasa foto booth atau fotografi. Yang ketiga, mengadakan rapat bersama tim untuk membahas konsep yang diinginkan konsumen dan peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan. Yang keempat, membagi tugas kepada masing-masing orang yang berada di dalam tim. Yang kelima, membuat desain untuk background dan frame foto yang diinginkan oleh konsumen. Yang keenam, membeli peralatan dan perlengkapan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketujuh, memasang background foto di tempat acara berlangsung. Yang kedelapan, menghubungi konsumen dan menanyakan apakah telah sesuai dengan konsep yang diinginkan atau tidak. Yang kesembilan, melakukan pengecekan yang menyeluruh pada tim tentang segala persiapan. Yang terakhir, jasa foto booth pun siap untuk acara yang akan berlangsung. Sekarang saya akan menjelaskan tentang harga pokok produksi atau HPP per unit. Nah, yang pertama ada biaya produksi, itu ada total biaya bahan baku langsung sebesar Rp750.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung 0. Yang ketiga ada biaya pendukung sebesar Rp150.000. Jadi total untuk biaya produksi atau HPP sebesar Rp900.000. Jumlah produk yang dihasilkan atau jumlah acara yang kita hasilkan adalah 1. Jadi HPP per unitnya adalah Rp900.000. Lalu keuntungan kotor atau omset usaha kita adalah harga jualnya kita ambil di tengah-tengah, yaitu Rp3.150.000 dan HPP per unitnya tadi Rp900.000. Sehingga kalau dikurangkan, keuntungan kotor per unitnya adalah Rp2.250.000. Nah, untuk perkiraan biaya operasionalnya ada gaji seharga Rp1 juta dan sewa background sebesar Rp400.000. Jadi total biaya operasional per bulannya adalah Rp1.400.000. Lalu perhitungan untuk menutup biaya operasional, titik impas atau unitnya Rp1.400.000 dibagi Rp2.250.000. Dengan biaya operasional sebesar Rp1.400.000 per bulan, maka harus diundang ke acara sebanyak 1 kali untuk menutup biaya operasional. Sekarang adalah perhitungan balik modal. Nah, balik modal acaranya adalah Rp28.824.000 dibagi Rp2.250.000. Dengan modal Rp20.824.000, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 13 kali unit atau sebanyak 13 kali acara. Sekarang adalah target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Untuk bulan Januari,
HPP per bungkusnya adalah 900.000. Harga jual per unitnya 3.150.000. Laba kotor per unitnya 2.250.000. Perkiraan penjualan dalam satu bulan adalah 4 kali acara. Jadi perkiraan laba kotor dalam satu bulan 4 kali 2.250.000 adalah 9 juta. Lalu untuk bulan Februari HPP per bungkusnya adalah 900.000. Harga jual per unitnya 3.150.000. Laba kotor per unitnya 2.250.000. Perkiraan penjualan dalam satu bulan adalah 5 kali acara. Jadi perkiraan laba kotor dalam satu bulan adalah 5 dikali 2.250.000, yaitu sebesar 11.250.000. Yang ketiga adalah bulan Maret. HPP per bungkusnya adalah 900.000. Harga jual per unitnya 3.150.000. Laba kotor per unitnya 2.250.000. Jadi perkiraan penjualan dalam satu bulan adalah 4 kali acara. Sehingga perkiraan laba kotor dalam satu bulan 4 dikali 2.250.000 sebesar 9 juta. Jadi jumlah dalam 3 bulan adalah 13 kali acara dengan perkiraan laba kotor 29.250.000. Ketika tadi kita sudah mengetahui laba kotor, sekarang kita akan mengetahui laba bersihnya. Perkiraan laba kotor untuk bulan Januari sebesar 9 juta. Untuk biaya operasionalnya 1.400.000, sehingga perkiraan laba bersih untuk bulan Januari adalah 7.600.000. Lalu untuk bulan Februari, perkiraan laba kotornya sebesar 11.250.000. Perkiraan biaya operasionalnya 1.400.000, sehingga untuk perkiraan laba bersih bulan Februari sebesar 9.850.000. Yang terakhir adalah bulan Maret. Untuk perkiraan laba kotornya adalah 9 juta. Perkiraan biaya operasionalnya sebesar 1.400.000. Jadi perkiraan laba bersih untuk bulan Maret adalah 7.600.000. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber daya utama atau key resource. Nah, di sini adalah berisi penjelasan mengenai sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam keseluruhan proses usaha. Yang pertama ada alat produksi berupa kamera, laptop, printer, LCD atau layar, lighting, flash, lensa kamera, software, stand background, trigger kamera, tripod kamera, dan yang terakhir background. Yang kedua ada bahan produksi, yaitu kertas foto dan tinta. Yang ketiga ada tenaga kerja, yaitu fotografer yang mendokumentasikan selama acara berlangsung. Yang kedua ada graphic designer yang mendesain background dan frame atau overlay photo booth. Yang ketiga ada pembuat properti untuk properti photo booth. Yang keempat ada tukang cetak untuk mencetak background photo booth. Nah, sumber daya manusianya adalah saya masih sebagai ketua atau pemilik dan manajemen keuangan. Sementara untuk manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan manajemen sumber daya manusia itu saya serahkan kepada partner saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Japri Business Model Canvas atau BMC. Nama usahanya adalah photobooth.co. Jenis usahanya adalah jasa fotografi. Deskripsi singkat usaha, photobooth.co merupakan usaha bisnis yang menyediakan jasa fotografi dan photobooth untuk mengabadikan momen di suatu acara tertentu. Di kolom pertama ada kolom produk. Jasa yang diberikan oleh photobooth.co mencakup yang pertama, membuat dan menyiapkan background foto dan frame atau overlay cetakan photobooth. Yang kedua, menyiapkan properti untuk photobooth. Yang ketiga, memberikan jasa dokumentasi selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, mencetak hasil photobooth dan hasil foto dokumentasi. Nah, di kolom kegiatan utama yaitu mendokumentasikan suatu acara. Lalu ada kolom sumber daya utama. Nah, bahan produksinya berupa kertas foto dan tinta. Nah, untuk alat produksinya berupa kamera, laptop, printer, LCD atau layar, lighting, flash, terus lensa kamera, software, stand background, trigger kamera, tripod kamera, dan background. Lalu di kolom target konsumen, target kita adalah orang-orang yang berdomisili di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, yang berumur lebih dari 15 tahun dengan tingkat pendapatan menengah ke atas.
Sekarang kita lanjut ke kolom strategi penjualan. Strateginya menggunakan marketing mix 4P. Yang pertama ada produk atau produk, yaitu membuat desain background dan frame atau overlay cetakan foto booth, menyiapkan properti untuk foto booth, dan memberikan jasa dokumentasi. Yang kedua ada price atau harga, yaitu menyiapkan beberapa paket harga dan promosi bagi pelajar yang aktif. Yang ketiga ada place atau tempat, yaitu menargetkan pada kota Bandung dan sekitarnya. Konsumen dapat memesan jasa kami dengan mendatangi kantor kami atau menghubungi kontak person yang telah kami sertakan. Lalu yang terakhir ada promotion atau promosi. Nah, yaitu mempromosikan di media sosial dengan membuat konten yang unik yang dapat menarik hati para pelanggan, dan melakukan promosi di dunia nyata serta memberikan diskon bagi konsumen yang pernah menggunakan jasa kami. Lanjut ke kolom rencana keuangan. Yang pertama ada gaji pegawai per bulan. Yang kedua ada biaya brosur dan poster untuk promosi per bulan. Yang ketiga ada upah pegawai tambahan per project. Lalu yang terakhir ada pembelian background, properti, kertas foto, dan tinta per project. Lalu kolom terakhir ada modal usaha. Nah, modalnya ini berasal dari diri sendiri atau pribadi. Sekian presentasi bisnis plan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak salah kata. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi untuk presentasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.